Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi analisis gerak dasar pada olahraga bela diri kungfu. Nah, akan tetapi sebelum kita memasuki materi inti kita kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, agar diharapkan yang pertama, siswa mempunyai karakter yang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan analisis gerak dasar dalam olahraga bela diri kungfu. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan atau menerapkan analisis gerak dasar dalam olahraga bela diri kungfu. Baiklah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, sekarang kita akan memasuki materi yang diawali dari pengertian kungfu itu sendiri. Pengertian kungfu adalah salah satu cabang olahraga bela diri menggunakan tangan kosong ataupun senjata yang bisa berupa tongkat, pedang, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mempertahankan diri, menyerang, dan juga sebagai ajang pertunjukan. Selain sebagai bentuk bela diri, kungfu juga memiliki tujuan lain, di antaranya untuk meditasi dan spiritual, sebagai jalan hidup, sebagai sebuah filosofi, untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, dan untuk kesehatan diri. Nah, setelah kita mengerti atau mengetahui pengertian dari olahraga kungfu itu sendiri, sekarang kita akan membahas teknik dari kungfu. Yang pertama, kita akan membahas teknik kuda-kuda. Teknik kuda-kuda merupakan teknik yang paling utama dalam latihan kungfu maupun seni bela diri lainnya, karena teknik ini sangat penting dalam mengontrol tenaga untuk melakukan gerakan yang lainnya. Teknik yang kedua yaitu teknik tendangan. Teknik tendangan ini sejatinya merupakan teknik yang diandalkan dalam setiap seni bela diri untuk dapat mengalahkan lawan. Teknik yang ketiga yaitu teknik tangkisan. Teknik tangkisan merupakan teknik yang digunakan dalam menangkis serangan lawan. Teknik yang satu ini dapat meningkatkan gerak refleks terhadap suatu gerakan agar selalu waspada dalam serangan lawan, sebab ketika musuh menyerang, hal yang harus dikuasai adalah bertahan dan menahan tangkisan yang kuat. Dan teknik yang keempat yaitu teknik tapak Buddha. Teknik tapak Buddha ini merupakan jurus gerakan yang paling handal dalam olahraga kungfu, sehingga gerakan ini sering digunakan dan sangat terkenal di seluruh dunia kungfu. Dalam olahraga kungfu juga memiliki aturan atau peraturan yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, kita harus menghargai dojo dengan cara membungkuk ketika masuk ataupun keluar. Yang kedua, menghormati instruktur dengan cara tundukkan setiap kali kita melihat mereka masuk atau keluar dari dojo. 3. Loyalitas kepada klub, seni, dan instruktur. 4. Kenakan seragam yang tepat saat latihan. Yang kelima, tidak makan, tidak mengunyah, ataupun merokok di dalam dojo. Tidak berbicara, bercanda, serta tertawa ketika di dalam dojo. Yang keenam, amati moralitas, bahwa nama baik ke seni dan klub. Jadilah rendah hati, jangan pamer karya seni kita. Yang ketujuh, praktekkan kesabaran, kesopanan, dan keberanian. Tidak ada perdebatan kecuali mengawasi. 8. Siswa tidak diizinkan untuk mengajar tanpa izin dari instruktur. Yang kesembilan, lepaskan semua perhiasan selama dalam proses latihan.
Setelah tadi aturan dari kungfu, sekarang kita akan menganalisis hukum Newton 1, 2, dan 3 pada penerapan olahraga kungfu. Yang pertama yaitu hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 ialah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, yang biasa disebut inersia. Contoh penerapan dalam olahraga kungfu ialah pada saat posisi kuda-kuda. Pada posisi kuda-kuda, kita akan tetap diam dalam posisi itu dan tidak boleh berubah kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Setelah tadi hukum Newton 1, sekarang kita akan memasuki hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh penerapan dalam olahraga kungfu ialah pada saat kita menambah atau mengurangi percepatan saat menyerang lawan. Yang ketiga yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Contoh penerapannya dalam olahraga kungfu yaitu pada saat kita memukul lawan atau memberikan serangan kepada lawan dan kita akan memukul balik dengan besar tenaga atau gaya yang sama dengan tenaga pukulan kita. Nah, setelah kita menganalisis dari hukum Newton 1, 2, dan 3 pada penerapan olahraga kungfu, sekarang kita akan menganalisis tuas atau pengungkit jenis 1, 2, dan 3 pada kungfu. Tuas atau pengungkit jenis 1. Tuas golongan pertama ini memiliki ciri yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh penerapan tuas atau pengungkit jenis 1 ini dalam olahraga kungfu ialah pada saat kita mengangkat satu kaki atau menendang ke samping. Nah, itu titik tumpu berada di kepala. Kepala berada di antara kaki yang diangkat atau titik beban. Setelah tuas atau pengungkit jenis 1 tadi, sekarang tuas atau pengungkit jenis 2. Tuas atau pengungkit jenis 2 ini memiliki ciri yaitu titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh penerapannya ialah pada saat membanting atau menjatuhkan lawan. Yang ketiga ini ialah tuas atau pengungkit jenis 3. Tuas golongan ketiga ini memiliki ciri yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh penerapannya dalam olahraga kungfu ialah pada teknik pukulan, di mana tangan atas sebagai kuasa, siku-siku sebagai titik tumpu, dan tangan menjadi beban atau memukul lawan. Nah, setelah menganalisis tuas atau pengungkit jenis 1, 2, dan 3 pada kungfu, kita akan menganalisis lagi gaya sentrifugal dan sentripetal pada olahraga kungfu. Sentrifugal hanya merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Tetapi sentrifugal sendiri bukan merupakan gaya. Sentrifugal berarti menjauhi pusat. Sementara gaya sentripetal adalah gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Contoh penerapan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal pada olahraga kungfu yaitu pada teknik tendangan. Bisa kita lihat pada teknik tendangan. Nah, setelah kita menganalisis gerak dasar pada olahraga kungfu,
Yang pertama tadi kita sudah menganalisis hukum Newton 1, 2, 3 pada olahraga kungfu. Yang kedua, kita menganalisis tuas atau pengukit jenis 1, 2, dan 3 pada penerapan olahraga kungfu. Dan yang ketiga, kita sudah menganalisis dari gaya sentrifugal dan gaya sentripetal pada olahraga kungfu. Nah, di sini saya akan mengajak kalian atau saya akan menampilkan video gerakan-gerakan pada olahraga kungfu. Seperti contoh video berikut ini. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai analisis gerak dasar pada olahraga bela diri kungfu. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap jaga kesehatan. Akhir dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.